Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa lagi di pertemuan pertama materi Bugat bab 3. Nah, materi ini untuk kelas 11 IPA dan IPS. Baik, di sini sudah Bapak tampilkan, itu ada KD-nya yang nanti akan kita bahas selama bab ini. Yang pertama, menghayati hikmah ketentuan Islam tentang larangan bugat. Selanjutnya, mengamalkan sikap taat dan nasionalisme sebagai implementasi dari pengetahuan larangan bugat. Selanjutnya, menganalisis ketentuan tentang larangan bugat, dan yang terakhir, menyajikan contoh-contoh hasil analisis larangan bugat. Baik, marilah kita mulai pembahasan kita pada hari ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekilas tentang bugat, kata bugat adalah bentuk dari fi'il bagha yabghi, yang berarti adalah mencari, maksiat, melampaui batas, berpaling dari kebenaran dan zalim. Nah, sedangkan menurut istilah syar'i, bugat berarti orang-orang yang menentang imam dengan jalan keluar dari pimpinannya dan menolak kewajiban yang dibebankan kepadanya, dan mereka mempunyai alasan, pengikut, dan kekuatan, serta ada imamnya tersendiri. Jadi mereka memiliki imam sendiri yang dipercaya bisa membantu mereka dalam menegakkan kebenaran menurut mereka dan menggoncangkan imam yang telah ada atau pemimpin yang sudah ada. Dari pengertian tersebut, sekelompok orang dikatakan bugat jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kekuatan untuk melawan. Yang kedua, mereka menyatakan keluar dan tidak mau memenuhi kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Yang ketiga, memiliki alasan mengapa mereka keluar dari imam. Yang keempat, mereka memiliki pengikut. Dan yang kelima, mereka memiliki pemimpin sendiri yang ditaati. Nah, ini telah banyak hadir ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, khususnya di Indonesia ini sudah banyak hadir yang seperti ini. Nah, kita akan bahas bagaimana tentang bugat di Indonesia nanti. Oke? Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap bugat itu? Jadi negara yang lakukan apa apabila ada bugat yang ingin mengancam kedaulatan negara atau ingin mengancam imam yang telah ada pada saat itu. Nah, yang pertama, dikirim utusan untuk diketahui sebab pemberontakan apa. Mereka tuh kenapa berontak? Apakah ada yang salah tentang pemimpinannya? Apakah ada sesuatu yang tidak sesuai dengan idealis mereka ataupun kesepakatan negara yang telah dibuat dan mereka tidak setuju? Maka dikirim utusan untuk ketahui sebabnya apa. Kalau bisa diselesaikan secara damai, mereka bisa mengikuti, bisa mengerti, maka selesai masalahnya. Dan yang kedua, menasihati dan mengajak agar mau menaati imam yang sah. Nah, karena sebelumnya imam telah dipilih dengan kesepakatan dan juga dengan kedaulatan. Pada zaman Rasulullah SAW, imam yang dipilih, kenapa mereka dipilih? Karena pertama, seperti Abu Bakar As-Siddiq juga ditunjuk oleh Rasulullah untuk menggantikan Rasulullah SAW menjadi imam. Dan selanjutnya sahabat dipilih karena ada kesepakatan dari sahabat-sahabat yang lain, dari masyarakat. Nah, itu kita harus menaati imam yang sah. Dan yang ketiga, memberi ultimatum atau ancaman. Apabila sudah 1 dan 2 tahap ini telah diselesaikan, telah diikutin, mereka masih belum mengikuti apa yang telah kita beritahu, kita nasihati, maka diberikan ultimatum atau ancaman. Ancaman untuk diselesaikan atau ancaman penjara dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah diperangi hingga mereka sadar dan taat kembali. Nah, ini tahap yang paling terakhir, diperangi, karena sudah parah dan mereka sudah menentang sangat keras, tidak akan mau kita menasehati dan kita beritahu, kita ancam, ultimatum, akhirnya diperangi hingga mereka sadar. Contoh buka di Indonesia. Nah, ini yang pertama, pemberontakan PKI Muso tahun 1948. Nah,
Ini fotonya, musuh. Pemberontakan ini adalah yang pertama setelah Indonesia merdeka. Latar belakangnya sendiri karena ketidaksetujuan beberapa pihak akan ideologi Pancasila dan ingin mengubah negara ini menjadi sosialis komunis. Tokoh penting kejadian ini adalah Musso, yang setelah belajar dari Soviet kemudian segera membentuk gerakan separatis guna mewujudkan cita-citanya membentuk negara komunis Indonesia. Pada saat itu Uni Soviet itu sudah pecah belah. Nah, jadi negara Soviet sendiri, Rusia dan sebagainya. Mereka paham adalah ideologi sosialis komunis. Dan Musso ini ingin mendirikan komunis di Indonesia, mengubah semua paham-paham yang ada di Indonesia menjadi sosialis komunis. Selanjutnya adalah pemberontakan DITII. DITII dibentuk karena banyak pihak yang kecewa dengan kepemimpinan Presiden Soekarno. Tujuannya apa? Mendirikan negara berbasis Islam dengan pimpinan utamanya bernama Kartosuwiryo. Kelompok ini rupanya mendapat dukungan dari banyak pihak, termasuk Aceh dan beberapa daerah lain yang bahkan menyatakan bergabung dengan organisasi tersebut. Pemerintah menganggap jika gerakan ini adalah mengganggu stabilitas dan kedaulatan negara. Oleh karenanya, negara pun mengeluarkan perintah untuk menumpas gerakan ini agar tidak semakin merajalela. Pada akhirnya, organisasi ini berhasil dibubarkan dan terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang keberadaannya ilegal. Kartosuwiryo sendiri dihukum mati. Uniknya, sosok satu itu ternyata adalah sahabat dekat Bung Karno selama masih dalam pengasuhan Haji Omar Syahid Cokroaminoto. Nah, itu ya pengasuhan. Jadi Haji Omar Syahid Cokroaminoto juga adalah guru dari Bung Karno dan juga guru dari Kartosuwiryo. Nah, kita sering melihat tulisan Hos Cokroaminoto. Itu artinya adalah Haji Omar Syahid Cokroaminoto. Selanjutnya adalah pemerintah revolusioner Republik Indonesia. Nah, atau PRRI. Nah, ini adalah tercipta sebagai buah dari protes masyarakat daerah yang merasakan ketidakadilan pemerintah pusat, terutama dalam hal pembangunan dan penyejahteraan. Protes keras ini pun berujung kepada pemberontakan besar. Pemerintah pusat pun menganggap jika ini adalah sebagai aksi yang membahayakan karena misi PRRI adalah membentuk semacam pemerintahan tandingan. Jadi mereka membuat pemerintahan sendiri menandingi pemerintahan pusat yang telah disepakati bersama. Belum lagi mereka didukung oleh banyak pihak. Nah, dan akhirnya TNI dikerahkan untuk memberantas gerakan ini dan Indonesia sekali lagi aman dari pergolakan. Dan selanjutnya adalah gerakan G30S atau PKI. Nah, ini kita sudah sering dengar dan juga setiap tahunnya biasanya diadakan nonton bersama film G30S PKI supaya kita ingat akan sejarah. PKI yang sempat ditumpas pada tahun 1948 perlahan kembali tumbuh subur dan makin diterima keberadaannya. Hal ini membuat mereka pun makin jumawa dan akhirnya jadi sebuah organisasi besar. Tujuan mereka pun sama seperti PKI tahun 1948, yaitu membangun negara komunis di Indonesia. Hingga pada puncaknya, PKI melakukan penculikan kepada perwira-perwira tinggi Angkatan Darat dan kemudian membunuh mereka pada tanggal 30 September 1965. Rencana kudeta ini berhasil pada awalnya, namun pemerintah tidak tinggal diam dan akhirnya melakukan serangan balasan. Aksi yang dipimpin oleh Soeharto ini berhasil dan membuat PKI hanya tinggal sejarah saja. Nah, setelah kita mendengar bahasan buga tadi, nah ada dua ciri bugat. Yang pertama adalah bugat yang wajib diperangi dan bugat mubah boleh diperangi, jadi tidak wajib diperangi. Yang pertama adalah yang wajib menyerang wanita dalam kawasan Ahlul Adil. Nah, jadi
menyerang wanita dalam kawasan. Jadi dalam kawasan negara, kawasan yang dilindungi, nah itu diserang. Kita wajib untuk memerangi. Dan yang kedua, mengambil bagian dari Baitul Mal kaum muslimin secara tidak sah. Yang ketiga, tidak mau menyerahkan hak yang telah diwajibkan atas mereka. Dan selanjutnya, secara jelas melakukan pembangkangan untuk menjatuhkan imam. Tadi pemberontakan tadi ya. Yang selanjutnya adalah pemimpin yang telah sah dibayar dan wajib ditaati. Nah, ini mereka punya pemimpin sendiri dan juga mereka menentang pemimpin yang telah ada. Nah, selanjutnya, yang mubah atau boleh diperangi adalah orang-orang yang mengadakan pemisahan diri dari jamaah muslim dan tidak mau menyerahkan zakat kecuali kepada sesama golongan mereka, kaumnya mereka sendiri. Nah, ini kalam qaul ya, bukan alam ya, kalam. Perkataan. Jadi Imam Syafi'i berpendapat mereka perang terhadap mereka mubah atas dasar pendapat bahwa penyerahan zakat ke Baitul Mal adalah sunnah dan tidak wajib. Jadi karena tidak memberi zakat yang dikelola oleh satu tempat, misalnya zakat oleh pemerintah, nah mereka memberikan zakat sendiri. Dan karena apa? Karena itu bukan sifatnya wajib menyerahkan zakat sepenuhnya ketika misalnya ada perayaan Idul Fitri. Nah itu langsung diserahkan dan dikelola masing-masing oleh diri mereka sendiri. Dan itu boleh mereka lakukan. Hikmahnya adalah yang pertama agar umat Islam hanya ada satu komando yaitu imam yang sah. Yang kedua, menyadarkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Selanjutnya adalah meningkatkan atau mengingatkan agar senantiasa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya taat kepada imam yang sah. Dan yang terakhir adalah mengingatkan bahwa perbedaan dalam satu kelompok adalah rahmat, asal tidak terjadi percekcokan dan permusuhan. Baik, terima kasih. Ini sedikit dari penjelasan lugat. Nanti untuk latihan soal sebagainya akan kita sampaikan selanjutnya. Ini adalah materi dasar. Nanti untuk lebih lengkap lagi silakan buka buku e-book ataupun buku yang telah dicetak. Nanti Bapak akan masukkan di deskripsi link untuk kalian mendownload buku dalam materi ini. Dan juga PowerPoint-nya Bapak serahkan juga bisa di-download di deskripsi dari video ini. Baik, sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.